2091. Mencoba menjaga tubuhnya tetap stabil, Lu Ye merasakan energi dan darahnya mendidih di sekujur tubuhnya, tenggorokannya terasa manis, dan mulutnya dipenuhi bau darah. Melihat lebih dekat, ekspresinya serius, karena insektoid selamat dari penghancuran diri 4 tetes darah berharga tanpa kerusakan apapun. Pihak lain jelas masih memiliki kekuatan Dao untuk melindunginya. Dan pertarungan ini telah membuat insektoid sangat tidak sabar. Dia mengertakkan gigi dan menggeram, "Hajingan sialan, kenapa kamu begitu keras kepala? Kenapa kamu tidak mati saja?" Dia belum pernah dirugikan di depan kultivator langit berbintang biasa. Setelah itu menderita kerugian besar dan bertarung dengan musuh kuat sebelumnya, tidak banyak kekuatan Tao yang tersisa. Setelah pertempuran sengit lainnya dengan Lu Ye dan Jiuyan, kekuatan Tao hampir habis. Meskipun makhluk Star Abyss memiliki perawakan khusus, meskipun mereka belum membentuk fondasi Dao, mereka masih memenuhi syarat untuk mengumpulkan kekuatan Dao selama kultivasi mereka mencukupi. Namun, sebagai perbandingan, mereka yang belum membentuk fondasi Dao, mengumpulkan kekuatan Dao dibandingkan dengan mereka yang telah memasuki alam Dao, itu jauh lebih sulit. Setiap ons kekuatan Dao sangat berharga baginya. Itu adalah fondasi posisinya di medan perang ini dan tidak bisa hilang dengan mudah. Dalam kemarahan, niat membunuhnya menjadi semakin terkonsentrasi. Selama dia bisa mendapatkan dua harta atribut ini, kekuatan Tao yang dia konsumsi cepat atau lambat akan terisi kembali. Berdasarkan ini, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menempa fondasi Tao-nya sendiri dan benar-benar mencapai alam Tao yang kuat. Dia mengangkat matanya dan menatap Lu Ye dengan dingin. Insektoid mendesak ke arahnya selangkah demi selangkah. "Aku tidak percaya kamu memiliki harta ketiga." Dia mengatakan ini tetapi dia juga sedikit khawatir. Jika Lu Ye benar-benar mengeluarkan harta atribut ketiga, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Sambil berbicara, tanpa melihat, dia meninju Jiuyan yang menyerangnya dengan backhand-nya, mengerang dan terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat. Mati. Seolah dia melihat ketidakmampuan Lu Ye, dia berhenti menunda dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, sedikit cahaya darah tiba-tiba mekar dari sisi Lu Ye, dan cahaya darah itu tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi lautan darah. "Hah, apakah kamu ras darah?" Insektoid terlihat sangat terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka akan bertemu ras darah di sini, tapi gerakannya tidak berhenti sama sekali. Makhluk di jurang bintang berasal dari ras yang berbeda. Di sana tidak banyak kepercayaan dan ketergantungan pada dunia, lingkungan yang kacau, tidak teratur dan kejam telah menciptakan karakter sebagian besar makhluk abis yang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, meskipun pihak lain adalah ras darah, dia tidak akan ragu sama sekali saat menghadapi dua harta karun. Dia melompat ke depan Lu Ye, meninju, dan menghela nafas panjang. Sudah berakhir. Lu Ye mengangkat pisau Panshan dan memegangnya secara horizontal di depannya. Sambil menahan pukulan, tubuhnya terlempar ke belakang tak terkendali. Insektoid terkejut. Bagaimana mungkin? Seorang kultivator langit berbintang dengan kultivasi yang lemah benar-benar memblokir serangannya. Pukulan ini sedikit mengaktifkan kekuatannya, yang tidak diragukan lagi membuatnya merasa luar biasa. Namun ia segera menyadari ada yang tidak beres, karena ada lebih dari satu aura di lautan darah ini. Ada 5 aura lain di sekitar tempat ia berada, yang masing-masing sama dengan lawan di depannya. Hampir bisa dikatakan cetakannya sama. Klon esensi darah. Insektoid dengan cepat menyadari kebenarannya. Dia telah berurusan dengan banyak ras darah, jadi dia secara alami mengetahui klon darah ras darah, tapi kenapa ada begitu banyak? Ada juga beberapa tetes darah tidak biasa yang keluar sebelumnya. Seharusnya juga esensi darah, jika dihitung, jumlahnya akan lebih besar lagi. Dia bahkan tidak menyadarinya ketika Lu Ye mengorbankan klon esensi darah itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa ini pasti merupakan gerakan manipulatif ketika lawan menyebarkan lautan darah. Di lautan darah yang kental, Lu Ye sendiri dan 5 tetes klon esensi darah telah membentuk formasi Xuanwu. Pohon bakat sedang dalam proses transformasi, dan spirit rune cabang Qi yang sama tidak dapat digunakan, tetapi klon esensi darah adalah bagian dari Lu Ye, jadi bahkan tanpa bantuan spirit rune, tubuh asli dan klonnya dapat dengan mudah terhubung satu sama lain dan membentuk formasi. Ini adalah metode terkuat yang bisa dia gunakan selain harta karun. Insektoid jelas orang yang sangat kuat, dan pertempuran ini sekarang adalah masalah hidup dan mati. Tentu saja, dia harus berusaha sekuat tenaga. Mampu memblokir serangan insektoid sepenuhnya bergantung pada kekuatan formasi. Ini setara dengan 6 Lu Ye yang membentuk formasi. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri bukanlah pernyataan yang meremehkan. Namun, mereka gagal berhasil dalam satu pukulan dan menyadari apa yang terjadi di lautan darah. Meskipun insektoid tidak mau melakukannya, mereka juga tahu bahwa situasinya telah berakhir dan ingin mundur. Tapi di lautan darah, jika dia ingin pergi, tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, dia sepenuhnya diselimuti oleh formasi Xuanwu.
Merasakan perubahan suasana hati insektoid, Lu Ye menjadi bertekad dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Dalam sekejap, lautan darah bergolak dan kekuatan kekerasan melandanya. Jiuyan juga melawan dan menerobos lautan darah. Dengan bantuan Lu Ye, dia memamerkan keterampilan serangan diam-diamnya dan menyerang dengan berani setiap kali insektoid tidak menyadarinya. 30 napas kemudian, lautan darah menghilang, dan 3 sosok muncul. Lu Ye memiliki ekspresi pucat di wajahnya dan menyarungkan pedangnya. Jiuyan berdiri tidak jauh dengan tombak perak di tangannya. Dia juga terlihat lelah. Dia belum pernah mengalami pertarungan sekeras ini sejak pelatihannya. Selama pertempuran ini, dia sekali lagi merasakan teror kekuatan Dao. Tubuh insektoid telah dipisahkan, dan luka di lehernya terpotong rapi, jelas dipotong oleh pedang Panshan. Setelah kekuatan Dao-nya habis, kekuatannya tidak sekuat itu. Percepat, Lu Ye memanggil Jiuyan, yang bergegas ke sisinya, menopangnya dengan satu tangan, dan dengan cepat melarikan diri. Keduanya sangat kelelahan, namun sebagai perbandingan, kondisi Jiuyan tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Dia merasa sangat malu, karena kekuatan utama dalam pertempuran ini sebenarnya adalah Lu Ye, yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah, dan peran yang dia mainkan di dalamnya sebenarnya tidak dianggap terlalu besar. 1 jam kemudian, keduanya mendarat di tanah terapung yang luas dan mencari tempat untuk bersembunyi. Tidak ada waktu untuk istirahat. Jiuyan segera mengeluarkan disformasi dan mengatur formasi di dekatnya. Dia tidak terlalu mahir dalam formasi, tetapi masih bisa membuat formasi sederhana. Ini adalah sesuatu yang hampir setiap kultivator yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, akan menguasai kemampuan ini karena setiap orang terkadang harus bertindak sendiri. Bagaimana kabarmu? Jiuyan menatap Lu Ye dengan gugup. Terutama, kondisi Lu Ye sangat buruk, ada banyak keringat di dahinya, pakaiannya basah kuyup, dan wajahnya pucat dan tanpa darah. Ini jelas bukan karena konsumsi berlebihan dari pertarungan sebelumnya. Saat dia berbicara, Jiuyan melihat luka di dadanya, ada sebagian besar daging dan darah yang hilang, dan tulangnya hampir terlihat. Menurut fisik Lu Ye, luka seperti itu sebenarnya bisa pulih dengan cepat, namun nyatanya, setelah dilukai oleh insektoid, lukanya tidak hanya tidak pulih, tapi menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kekuatan Dao memasuki tubuh. Lu Ye mengertakkan gigi dan menjawab, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajah Jiuyan tiba-tiba memucat. Meskipun dia mengira hal ini akan terjadi, masih sulit untuk menerimanya setelah dikonfirmasi. Menurut catatan Thunder Battle Castle, sekali seorang kultivator langit berbintang biasa dirasuki oleh kekuatan Tao, itu akan menjadi situasi yang tidak dapat diselesaikan, karena tidak ada cara untuk menyelesaikannya, kecuali seorang Tao yang kuat dapat membantu, masih ada resiko yang besar karena kekuatan Tao yang berbeda berkonflik di dalam tubuh, seringkali terdapat beberapa resiko yang tidak dapat diprediksi. Kembalilah ke Kastil Guntur, aku akan mengantarmu kembali. Jiuyan berkata dan mencoba membantu Lu Ye berdiri lagi. Hanya dengan kembali ke Kastil Guntur untuk mencari seseorang untuk membantu barulah Lu Ye memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sudah terlambat, Lu Ye melambaikan tangannya. Bahkan jika mereka berdua bepergian dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu beberapa hari untuk kembali ke Kastil Guntur, belum termasuk risiko yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan. Jiuyan jelas menyadari masalah ini. Dia bingung sejenak dan tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Dia buru-buru berkata, kalau begitu aku akan keluar dan mencarinya. Mungkin aku bisa menemukan ahli alam Dao di sisi lain Kastil Guntur. Lu Ye meraihnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Jangan keluar, dan jangan khawatir, seharusnya tidak ada banyak masalah di sini. Petik 2. Bagaimana bisa baik-baik saja? Suara Jiuyan gemetar, berpikir bahwa Lu Ye sedang menghibur dirinya sendiri, dan melihatnya dengan saksama. Jiuyan tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk beberapa saat, dengan nada putus asa dan menyalahkan diri sendiri. Akulah yang tidak berguna. Jika dia bisa membangun yayasan Tao dan memasuki alam Tao, maka masalah di depannya tidak akan terjadi, dan bahkan mereka berdua tidak akan mengalami pertarungan yang sulit dengan insektoid. Rasanya seperti ada jarum panjang tak kasat mata yang menusuk jantungnya. Matanya menjadi kabur dan lembab. Melihatnya seperti ini, Lu Ye tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya saat ini, Jiuyan tidak akan mempercayainya, jadi dia menghela nafas tanpa daya. Kakak senior, jangan pergi, diam saja bersamaku. Terlepas dari kembali ke Thunder Castle, lebih tidak realistis lagi untuk pergi mencari ahli di alam Tao. Untuk saat ini, dia harus bertahan di sini. Jiuyan mengangkat kepalanya, matanya merah, bibir merahnya digigit, dan dia mengangguk dengan berat. Oke. Lu Ye menutup matanya, tenggelam dalam pikirannya, dan mencari api pohon bakat di lubang aperture-nya. Pada saat ini, kekuatan Dao yang menyerang tubuh berkumpul di sisi api, dan sepertinya dirangsang oleh kekuatan eksternal ini. Api itu benar-benar meledak dengan kilau yang lebih menyilaukan dari sebelumnya, dan pohon muda kecil dari api bergoyang dengan ganas, sedikit menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Lu Ye tidak tahu mengapa ini terjadi,
tapi api pohon bakat jelas bereaksi terhadap kekuatan tersebut. Alasan mengapa dia memberitahu Jiuyan bahwa dia mungkin tidak akan mendapat masalah justru karena anomali ini. Kekuatan Tao yang menyerang tubuh seseorang, apapun sifatnya, pada akhirnya merupakan kekuatan eksternal. Selama pohon bakat menyelesaikan transformasinya, ia dapat dibakar. Dia memiliki kepercayaan pada pohon bakat. Saat dia memperhatikannya, anakan pohon di dalam api menjadi semakin jelas, dan seluruh api tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. Lu Ye merasa bahagia di dalam hatinya, meskipun dia telah memutuskan sebelumnya bahwa transformasi pohon bakat akan segera berakhir, kali ini terkikis oleh kekuatan insektoid sepertinya mempercepat prosesnya. Hatinya tergerak, apakah transformasi keempat pohon bakat berhubungan dengan kekuatan Dao? Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu? Sebelum dia bisa mengetahuinya, Lu Ye merasakan dirinya menempel pada tubuh yang hangat dan lembut. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan Jiuyan duduk di sampingnya dan memeluknya. Apakah ini dingin? Jiuyan bertanya dengan suara tercekat. Lu Ye tertegun sejenak, dan ketika dia sadar, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Dia gemetar menahan rasa sakit karena diserang oleh kekuatan Dao, yang jelas menyebabkan Jiuyan salah memahami sesuatu. Dan Jiuyan sepertinya ingin menemaninya dalam perjalanan terakhir hidupnya. 2092. Ini tidak dingin. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, giginya gemetar, dan gigi atasnya bergemeletup dengan gigi bawahnya. Lalu dia merasakan Jiuyan memeluknya lebih erat. Saat ini, dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya menutup matanya. Setelah beberapa saat, dengungan lembut terdengar di telinganya. Tampaknya itu adalah lagu kecil. Kedengarannya sederhana dan lembut. Lu Ye belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia juga tahu bahwa ini seharusnya menjadi lagu pengantar tidur anak-anak. Sulit membayangkan ahli seperti Jiuyan bisa menyenandungkan lagu pendek seperti itu. Sebuah gambaran muncul di benaknya tanpa sadar. Chusen muda gelisah saat tidur, dan Jiuyan membujuknya seperti ini. Melodi lembut mengalir dengan lembut, dan hati Jiuyan semakin sakit karena dia dengan jelas merasakan tubuh Lu Ye yang gemetar perlahan menjadi lebih tenang, hingga tidak ada gerakan setelah beberapa saat. Di saat yang sama, aura Lu Ye menjadi sangat lemah, hampir tidak terdeteksi. Lu Ye, panggil Jiuyan lembut, dan sebelum dia menyadarinya, air mata mengalir di wajahnya. Tidak ada jawaban. Dia menggigit bibir merahnya dan menangis tanpa suara. Dia menempelkan pipinya ke dahi Lu Ye. Kesedihan yang tak terkatakan benar-benar membanjiri tubuh dan pikirannya, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak. Dia tidak mengerti kenapa. Di dalam tandu hantu, dia dengan jelas menjelaskan kepada Lu Ye bahwa Banci sudah lama pergi dan masalah Banci tidak ada hubungannya dengan dia. Inilah yang dia pikirkan dengan tegas di dalam hatinya. Dia pernah merasa bisa mengikuti ide ini. Namun baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia belum pernah menghadapi hatinya sendiri. Bagaimanapun juga, ada hal-hal yang hanya dapat dipahami sepenuhnya setelah mengalaminya, namun sering kali sudah terlambat. Lu Ye sama sekali tidak menyadari perubahan suasana hati Jiuyan. Pada saat ini, seluruh pikirannya tenggelam dalam bukaan roh asal. Dirangsang oleh kekuatan yang masuk ke dalam tubuh, api pohon bakat dengan cepat mengalami beberapa perubahan yang menakjubkan. Ada kekuatan melahap yang sangat kuat datang dari api, dan itu melahap energi seluruh tubuhnya dengan gila-gilaan. Ini juga merupakan sumber aura lemahnya yang hampir tak terlihat. Kaca. Ada suara samar sesuatu yang pecah jauh di dalam hati, dan ketika api menyala, pohon bakat yang menyala-nyala akhirnya muncul kembali. Pikiran tegang Lu Ye tiba-tiba menjadi rileks. Transformasi keempat selesai. Itu tidak mudah. Transformasi pohon bakat kali ini benar-benar berbeda dari 3 kali sebelumnya. Labu api yang diperoleh dari alam satu Yuan sangat membantu. Tanpa labu api, akan memakan waktu lama bagi Lu Ye untuk mewujudkan kondisi yang diperlukan untuk transformasi pohon bakat. Dan pemadaman api di saat-saat terakhir ini juga sangat berbeda dengan sebelumnya. Dulu, setidaknya api tidak akan melahap fondasi tubuhnya sendiri. Lu Ye samar-samar merasa bahwa penyelesaian transformasi ini mungkin bukan proses yang normal, karena apinya distimulasi oleh kekuatan Tao dan mempercepat kemajuannya, jadi dia harus membayar sejumlah harga. Hal ini mengakibatkan meskipun pohon bakat telah menyelesaikan transformasinya, dia sekarang sangat lemah. Saat kritis telah tiba, bisakah pohon bakat yang telah mengalami 4 transformasi membakar kekuatan Tao yang menyerang tubuh? Saat dia melihat, pohon bakat terbakar dengan sangat dahsyat, dan Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa cadangan bahan bakar dikonsumsi dengan cepat, kemudian asap hitam tebal mengepul dari mahkota pohon bakat, dan kekuatan Tao yang menyerang tubuh seperti kepingan salju di bawah terik matahari, mencair dengan cepat. Krisis telah berakhir, dan Lu Ye merasa lega. Setelah beberapa saat, Lu Ye perlahan membuka matanya. Kelemahan yang ekstrim membuat penglihatannya kabur. Dia merasa bahkan jika ada anak berumur 3 tahun berdiri di depannya, dia bisa menjatuhkannya dengan menyodok jarinya. Dia tidak bisa melihat banyak, hanya wajah yang samar-samar dikenalnya.
Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi ternyata tenggorokannya kering dan sepertinya berasap. Dia ingin mengirimkan suaranya, tetapi laut ilahi hampir habis. Api pohon bakat baru saja melahap semuanya. Mana, kekuatan jiwa, energi, dan darah Lu Ye hampir hilang seluruhnya, hanya menyisakan sedikit energi untuk menjaga vitalitas tetap hidup. Apa yang akan kamu katakan? Jiuyan menyeka air mata di wajahnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Lu Ye. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, karena vitalitas Lu Ye sangat redup sehingga sepertinya akan padam kapan saja, tetapi keadaan ini telah dipertahankan untuk sementara waktu, yang membuatnya merasa luar biasa. Bagaimanapun, masih ada harapan, Lu Ye tidak benar-benar mati. Ling, dan Lu Ye bekerja keras dalam waktu yang lama sebelum akhirnya menahan dua kata yang masih belum jelas. Jiuyan mengerti, dan dengan cepat mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, mengeluarkan sebotol ramuan terbaik, mengeluarkan satu pil, mencubitnya dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Ye. Tapi dia segera menemukan masalahnya, karena Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda menelan atau mengunyah ketika ramuan itu masuk. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan sekecil ini? Hati Jiuyan bergetar. Setelah merenung sejenak, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan ramuan dari mulut Lu Ye, memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri, mengunyahnya, dan menempelkan bibir merahnya di atasnya. Tangan lainnya dengan lembut diletakkan di tenggorokan Lu Ye, dan mana yang sangat lemah mengalir untuk membantu Lu Ye menelannya. Obat mujarab memasuki perut, kekuatan pohon bakat melahapnya, efek obat dilepaskan, dan diintegrasikan ke dalam tubuh. Ekspresi Jiuyan berubah karena dia menemukan Ki Lu Ye, yang hampir padam, tampak lebih kuat. Ini membuatnya merasa luar biasa, tapi juga bersemangat. Dia segera mengambil beberapa ramuan lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengikuti pola yang sama. Sebotol ramuan segera dikonsumsi, dan Jiuyan mengeluarkan sebotol lagi. Seiring berjalannya waktu, aura Lu Ye perlahan pulih, meski tidak sekuat itu, setidaknya stabil. Ketika Jiuyan meminum ramuan itu lagi, dia menemukan bahwa Lu Ye sedang menatapnya dengan tenang, matanya tidak lagi kusam dan kusam, tetapi menjadi cerah dan jernih. Dia segera menegakkan sosoknya dan melihat luka di dada Lu Ye. Bekas luka yang awalnya menakutkan jelas sembuh dengan cepat saat ini. Jiuyan samar-samar menyadarinya, menundukkan kepalanya sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas, dan segera mendorong beberapa botol ramuan ke depan Lu Ye. Jika tidak ada masalah, pulihkan saja sendiri. Apa yang dia lakukan barusan benar-benar tidak berdaya. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Penting untuk menyelamatkan orang, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadarinya. Terlebih lagi, meskipun Lu Ye belum sepenuhnya pulih dari situasinya saat ini, setidaknya dia bisa meminum ramuan itu sendiri, tentu saja, dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Ada masalah, jawab Lu Ye. Apa masalahnya? Jiuyan mendongak dan menjadi gugup. Lu Ye menahannya sejenak sebelum berkata, aku sangat lemah. Jiuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Lu Ye menggerakkan sudut bibirnya dan berkata dengan tulus, terima kasih, kakak perempuan. Jika Jiuyan tidak berada di sisinya dalam perjalanan ini, dia mungkin mendapat masalah. Pohon bakat melahap seluruh energinya dengan gila-gilaan, meskipun ia meninggalkan fondasi penopang kehidupan yang paling dasar, tetapi jika tidak diisi ulang tepat waktu, keadaan itu tidak akan bertahan lama. Setelah fondasi terakhir hilang, ia akan hancur. Berkat Jiuyan, dia pulih. Mengambil beberapa botol ramuan di depannya, dia menuangkan semuanya ke dalam mulutnya bahkan tanpa melihat apa isinya, dan meminumnya. Ini belum berakhir, Lu Ye mengeluarkan sejumlah besar pil spiritual dan menelannya. Jiuyan meliriknya dari waktu ke waktu, diam-diam merasa ngeri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menelan ramuan seperti Lu Ye. Meskipun ramuan itu bagus, jika ditelan terlalu banyak dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan mana menjadi keruh, mempengaruhi kekuatan, dan akan ada lebih banyak masalah di kemudian hari. Memurnikan melalui meditasi hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Tapi mengingat keadaan Lu Ye saat ini, Jiuyan tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak peduli apa, penting untuk pulih terlebih dahulu di tempat seperti ini. Tapi yang mengejutkannya adalah apa yang dilakukan Lu Ye menjadi semakin keterlaluan. Awalnya, dia hanya menelan pil ajaib dan memakannya. Jiuyan benar-benar melihatnya mengeluarkan beberapa inti iblis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya dengan keras. Tidak hanya inti iblis, tetapi juga inti kristal dari monster bintang, segala macam pemandangan yang keterlaluan membuat Jiuyan tercengang. Setelah beberapa saat, Lu Ye tampak sedikit tidak sabar. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok spiritual dan menyebarkannya ke sekelilingnya. Dia menumpuknya ke dalam bukit dan mengubur dirinya di dalamnya. Kemudian Jiuyan menemukan bahwa energi spiritual dalam batu giok spiritual seperti gunung dengan cepat ditelan oleh semacam kekuatan dan dituangkan ke dalam tubuh Lu Ye, membiarkan auranya terus berkembang. Dalam sekejap, gunung kecil giok spiritual dikonsumsi dan diubah menjadi bubuk.
Jiuyan akhirnya mengerti mengapa kultivasi Lu Ye meningkat begitu cepat. Pertama kali Lu Ye terlihat adalah ketika istana konstelasi dibuka, dan Lu Ye serta Chu Shen berpartisipasi dalam kompetisi istana konstelasi. Pada saat itu, Lu Ye hanya berada di alam konstelasi, tetapi hanya beberapa tahun kemudian, dia telah mencapai sinar matahari. Kecepatan pemurnian batu giok spiritual sangat cepat, selama sumber dayanya cukup, peningkatan tingkat kultivasi harus jauh melampaui orang biasa. Belum lagi keterkejutan Jiuyan, saat Lu Ye memulihkan tubuhnya, dia juga memeriksa pohon bakat setelah transformasi. Dibandingkan dengan sebelumnya, pohon bakat tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, tetapi sulit untuk mengatakannya. Dari permukaan, pohon bakat secara keseluruhan tidak banyak berubah, tetapi Lu Ye dapat merasakan bahwa pohon bakat tidak sama seperti sebelumnya. Perubahan spesifiknya masih harus dieksplorasi. Namun hal yang paling jelas adalah efisiensi pemurnian sumber daya menjadi jauh lebih tinggi. Lu Ye mencoba kemampuan pohon bakat untuk mendapatkan pola spiritual lagi, dan ternyata meningkat. Tapi bukan itu intinya, menurut spekulasi Lu Ye sebelumnya, transformasi pohon bakat ada hubungannya dengan kekuatan Dao, karena sebelumnya jelas dirangsang oleh kekuatan Dao eksternal. Pada kasus ini, Lu Ye membenamkan dirinya dalam pikirannya, mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan membangun pola pengumpulan roh kecil satu demi satu di tubuhnya. Ketika dia pertama kali memulai jalur kultivasi, dia menggunakan metode ini untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih, tetapi dengan transformasi kedua dari pohon bakat, dia sudah lama tidak menggunakannya. Sekarang, Lu Ye merasa sangat merindukannya. Pola pengumpulan roh kecil seperti corong yang tak terhitung jumlahnya ikut bermain, dan aura bintang di sekitarnya berkumpul ke sisi ini dan mengalir ke dalam tubuh. Asap abu-abu mengepul dari pohon bakat. Kultivator langit berbintang biasa tidak akan pernah menggunakan metode ini untuk berlatih atau memulihkan kekuatan mereka sendiri, karena meskipun aura langit berbintang bercampur dengan energi spiritual, sebagian besar adalah kotoran yang tidak dapat dimurnikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Lu Ye sebelumnya. Tetapi pada saat ini, transformasi pohon bakat telah selesai. Lu Ye secara alami tidak takut dengan ketidakmurnian itu. Dia ingin memverifikasi dugaan di dalam hatinya. 2093. Seiring berjalannya waktu, Lu Ye mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa aura Star Abyss yang dimurnikan ke dalam tubuh secara kasar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian adalah kotoran yang dibakar oleh pohon bakat, yang tidak berguna atau bahkan berbahaya bagi kultivator. Bagian kedua adalah energi spiritual normal. Energi spiritual ini dapat dilihat di mana-mana di langit berbintang, dan para kultivator mengandalkan energi spiritual ini untuk latihan mereka. Adapun bagian terakhir, Lu Ye tidak menyadarinya sama sekali pada awalnya, karena keberadaan bagian ini terlalu kecil, tetapi memang ada. Anehnya, bagian kecil dari keberadaan ini justru menyatu ke dalam pohon bakat saat dia menyempurnakan dan berlatih. Itu tidak diserap oleh pohon bakat, tetapi diintegrasikan ke dalamnya. Hal ini menyebabkan 1 jam kemudian, Lu Ye menemukan tanda kecil di daun kosong pohon bakat. Jika dia tidak fokus, dia tidak akan menyadari perubahan ini. Setelah penyelidikan yang cermat, Lu Ye sangat merasakan bahwa jejak kecil ini adalah kondensasi dari kekuatan yang sangat misterius, tetapi itu terlalu kecil, sehingga sulit untuk dideteksi. Ini, kekuatan Dao. Meski dia sudah menebak sebelumnya, Lu Ye masih bersemangat saat tebakannya terkonfirmasi. Karena menurut informasi yang diberikan oleh Thunder Castle, makhluk seperti dia yang tidak lahir dari Star Abyss tidak dapat memiliki kekuatan Dao sendiri tanpa membangun fondasi Dao. Hanya dengan membangun fondasi Dao dan memasuki alam Dao, kekuatan Dao dapat masuk ke dalam tubuh. Namun kini, dengan keunikan pohon bakatnya, ia mampu melanggar aturan tersebut dengan menyempurnakan aura jurang bintang. Ini selalu menjadi keunggulan unik makhluk Star Abyss. Kekuatan Dao dalam jumlah kecil ini belumlah lengkap. Bahkan jika diaktifkan, itu tidak akan membawa banyak kemajuan pada Lu Ye, tapi ini adalah awal yang baik. Ini adalah lompatan dari tidak ada menjadi sesuatu, yang merupakan perubahan kualitatif. Jika dia bisa memiliki kekuatan lebih besar, keselamatannya di medan perang garis depan ini akan sangat terjamin. Perlahan membuka matanya, Lu Ye berkata, "Kakak senior, saya perlu berlatih sebentar." Jiuyan terkejut sesaat, lalu mengangguk. "Oke, aku akan melindungimu." Pada saat ini, ekspresinya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lu Ye menutup matanya lagi dan terus mempertahankan kondisi berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, jejak kekuatan Dao pada daun pohon bakat menjadi semakin jelas dan lengkap. Setelah 10 hari, Lu Ye akhirnya mendapatkan jejak kekuatan Dao yang lengkap. Jika dilihat, benang kekuatan ini seperti benang emas, mengalir dan berenang di dedaunan seperti makhluk hidup. Hanya dengan melihatnya saja, Anda bisa merasakan misteri tak terbatas yang terkandung di dalamnya, dan kekuatan misterius di dalamnya seakan mampu mengembangkan prinsip-prinsip terbaik di dunia.
Lu Ye akhirnya mengerti mengapa orang asing di Star Abyss itu sangat menghargai kekuatan daunnya, karena terlalu sulit untuk mengembangkan hal ini. Dengan kekuatan pohon bakat, dia membangun corong pengumpul roh kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, kecepatan kultivasinya di luar imajinasi. Namun meski begitu, butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan jejak kekuatan Dao. Kultivator lain pasti membutuhkan waktu lebih lama dari dia. Dan begitu terjadi pertarungan, kekuatan Dao mudah dikonsumsi, tak heran orang-orang asing Star Abyss akan memakan mayat musuhnya untuk mengisi kembali dirinya setelah pertarungan sengit. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan kekayaan aura jurang yang ada di sini, meski ini bukan tepian medan pertempuran, namun ini bukanlah tempat sentral, kalau berada di tempat yang aura jurangnya lebih kuat, efisiensinya harus lebih tinggi. Meski sulit untuk berlatih, Anda tetap harus berlatih. Bagaimanapun, di tempat seperti ini, kekuatan Dao adalah fondasi kehidupan seseorang. Lu Ye menghabiskan 20 hari lagi dan mengumpulkan 2 helai kekuatan Dao lagi sebelum dia berhenti. Ketiga helai kekuatan ini semuanya berkumpul di daun pohon bakat yang sama, tampak seperti 3 ikan emas yang berenang-renang. Tujuan utama memasuki medan perang kali ini adalah untuk membantu Jiuyan membangun fondasi Dao. Dia sudah punya ide di sini, jadi tidak perlu terlalu cemas. Dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan Dao dengan kembali dan berlatih perlahan. Dia harus mengembangkan kekuatan labu api dan labu pedang terlebih dahulu. Kekuatan kedua harta atribut ini sangat penting untuk menghadapi kultivator dari Star Abyss yang memiliki kekuatan Dao. Kakak senior, aku siap di sini. Lu Ye membuka matanya dan berkata pada Jiuyan. Jiuyan menoleh dan menatapnya sebentar, lalu mengangguk, menutup matanya dan memulai latihannya. Lu Ye berpikir sejenak, mengorbankan setetes esensi darah, dan berubah menjadi klon, tidak aktif di luar dan selalu waspada, sementara tubuh utama mulai mengolah labu pedang dan labu api. Hal ini relatif sederhana, dan hanya membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk sumber daya untuk mengolah 2 labu harta karun, dia membawa banyak sekali, terutama labu api. Di bintang merah raksasa, dia sengaja menyimpan sumber daya esensi api matahari yang cukup untuk mengolah lusinan api untuk labu api. Setelah melahap sejumlah besar senjata ajaib dengan kualitas berbeda, energi pedang di labu pedang secara bertahap menjadi lengkap. Setelah kultivasi labu pedang selesai, Lu Ye mulai mengolah labu api lagi. Saat inti dari terik matahari dilahap, api aneh di dalam labu api perlahan-lahan membesar. Lu Ye hendak menyingkirkan labu api itu ketika dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, apakah pohon bakat akan mengalami transformasi lagi? Jika ya, apa syaratnya? Sumber daya api biasa jelas tidak berpengaruh pada transformasi pohon bakat dan hanya dapat digunakan sebagai bahan bakar tambahan. Peluang transformasi keempat adalah menelan api aneh dalam jumlah besar. Apakah api aneh semacam ini akan dibutuhkan lain kali? Dengan pemikiran di benaknya, Lu Ye siap untuk mencobanya. Bagaimanapun, itu hanya akan memakan api yang aneh. Adapun apakah ini kesempatannya, dia akan tahu begitu dia mencobanya. Setelah mengaktifkan pohon bakat, akar tak terlihat menembus mulut labu, namun, saat berikutnya, ekspresi Lu Ye berubah dan dia dengan cepat menarik kekuatan pohon bakat. Dia merasakan ada sesuatu yang salah pada saat kontak itu. Pohon bakat, sepertinya menelan labu api. Memikirkan kembali dengan hati-hati, Lu Ye yakin itu bukan ilusi. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, labu api itu akan ditelan oleh pohon bakat. Bahkan jika itu tidak dapat ditelan untuk sementara waktu, sekali labu api rusak, kekuatannya akan sangat berkurang. Pohon bakat yang telah bertransformasi 4 kali benar-benar dapat menelan harta atribut. Meskipun dia tahu bahwa setelah transformasi ini, pohon bakat pasti akan mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa, dia hanya tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Namun perubahan ini masih di luar dugaan. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Lu Ye tidak berani membiarkan pohon bakat bersentuhan langsung dengan labu api. Meski dia yakin akan mendapat banyak manfaat setelah menelan labu api, namun labu api tetap sangat bermanfaat. Dia hanya bisa mengaktifkan labu api untuk melepaskan api aneh di dalamnya, dan menggantungnya tidak jauh di depannya. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akar tak kasat mata menembus ke dalam api aneh itu. Dalam sekejap, api aneh itu hilang tanpa bekas. Lu Ye merasakannya dengan hati-hati, dan segera menunjukkan ekspresi kecewa. Pohon bakat tidak merespon banyak, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa meskipun dapat bertransformasi lagi, peluang tersebut bukanlah keajaiban. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena setelah api aneh ini ditelan, cadangan bahan bakar pohon talenta tidak berubah. Logikanya menelan api aneh itu bukanlah syarat untuk bertransformasi, sehingga cadangan bahan bakarnya akan bertambah, tetapi cadangan bahan bakarnya tidak bertambah, lalu kemana perginya api aneh yang tertelan itu? Tidak dapat dikatakan bahwa ia menghilang begitu saja, itu adalah api yang dikondensasi dari banyak esensi api matahari.
Setelah menenangkan diri dan memeriksa dengan cermat, Lu Ye segera menemukan perubahan pada pohon bakat. Pada daun yang membawa 3 benang kekuatan Dao yang dia latih selama sebulan, ada benang emas tambahan saat ini, mengubahnya menjadi 4 benang. Kekuatannya meningkat. Apakah ini disebabkan oleh api aneh yang ditelannya? Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan. Dia telah berspekulasi sebelumnya bahwa kekuatan yang diberikan oleh harta atribut mengandung kekuatan Dao. Jika tidak, itu tidak akan menjadi ancaman besar bagi alien dari Star Abyss, tapi spekulasi ini belum bisa dipastikan, namun kini bukti tersebut sudah langsung ada di hadapannya. Jejak ekstra kekuatan Dao tidak dapat muncul begitu saja, dan api aneh tidak dapat menghilang tanpa jejak, diubah menjadi jejak kekuatan Dao oleh pohon bakat. Meski dia sangat yakin, hal semacam ini masih perlu diverifikasi. Lu Ye sekali lagi menghabiskan sebagian esensi api matahari untuk mengolah bola api aneh, yang ditelan oleh pohon bakat. Kali ini dia dengan cermat mengamati daun yang membawa kekuatan Dao, dan tentu saja, dia menemukan saat bola api aneh ditelan, ada jejak kekuatan emas lainnya di dedaunan, dan 4 saluran berubah menjadi 5. Lu Ye sangat senang. Berdasarkan efisiensi kultivasinya sendiri, dalam posisi dan lingkungan ini, dibutuhkan 10 hari untuk memiliki jejak kekuatan Dao. Tetapi jika dia menggunakan kekuatan harta atribut, efisiensinya akan jauh lebih tinggi. Satu-satunya batasan adalah pasokan sumber daya, bahkan jika dia menghabiskan semua senjata ajaib dan esensi terik matahari yang dia bawa, dia dapat memperoleh hampir lebih dari 100 kekuatan Dao. Sekarang dia memiliki kekuatan Dao. Menurut informasi yang diberikan oleh Thunder Battle Castle, ini adalah kondisi yang hanya dimiliki oleh para ahli yang telah memasuki alam Dao. Mereka yang belum memasuki alam Dao, bahkan orang asing Star Abyss, tidak memiliki begitu banyak kekuatan Dao. Dengan kata lain, jika Lu Ye mengubah semua sumber dayanya menjadi kekuatan Dao, maka dia akan sebanding dengan alam Dao. Apakah ada kesepakatan yang lebih baik di dunia ini selain ini? Selain itu, bola api aneh di dalam labu api hanyalah jejak kekuatan. Lalu bagaimana jika pohon bakat benar-benar menelan labu api, berapa banyak kekuatan yang bisa dia dapatkan? Itu pasti lebih dari sekedar jejak. Harta tertinggi adalah kondensasi dari Dao, dan harta atribut adalah turunan dari harta tertinggi. Kemudian harta atribut juga merupakan kondensasi dari sebagian energi Dao. Tidak peduli apa jenis harta atribut, pasti ada banyak kekuatan Dao di dalamnya. Pohon Dao. Begitu, nama pohon Dao memiliki arti yang begitu dalam. Tiba-tiba, banyak hal menjadi jelas. Lu Ye tidak pernah mengerti mengapa pohon bakat disebut pohon Dao sebelumnya. Sampai hari ini, dia bisa mendapatkan petunjuk. Memang benar dia tidak akan membiarkan pohon bakat menelan labu api, begitu pula labu pedang, tetapi dia memiliki lebih dari sekedar 2 harta atribut ini. Sambil berpikir, dia mengeluarkan payung kecil compang-camping sebesar telapak tangan. Payung Tianluo. Benda ini tidak dapat diperbaiki oleh Huachi, juga tidak dapat diperbaiki oleh Istana Konstelasi, karena tidak cocok satu sama lain. Lu Ye awalnya berencana untuk menempatkannya di urat giok roh, tetapi dia berpindah tangan dan melupakannya. Karena harta karun ini rusak, maka sudah tepat untuk mengeluarkannya dan melahapnya. Tetapi ketika Lu Ye hendak melakukan ini, dia berhenti lagi, merenung sejenak, dan kemudian mendesak kekuatan untuk dituangkan ke dalam payung Tianluo. 2094. Sekarang setelah semuanya terjadi, Lu Ye sedikit mengerti mengapa harta yang rusak bisa diperbaiki dengan ditempatkan di sebelah harta lain. Karena harta itu adalah kondensasi dari Dao, jadi selama mereka cocok satu sama lain, harta itu dapat menggunakan kekuatan Dao dari harta karun untuk menyempurnakan diri. Karena itu, apakah kekuatan Dao-nya dapat memperbaikinya? Jika memungkinkan, maka payung Tianluo ini masih memiliki beberapa efek, setidaknya bisa digunakan oleh Jiuyan untuk pertahanan diri. Di daun pohon bakat, jejak kekuatan emas menghilang, dan lapisan cahaya keemasan muncul di payung Tianluo yang rusak, yang dengan cepat menghilang. Payung itu masih compang-camping, tapi Lu Ye menemukan bahwa payung Tianluo jelas lebih baik dari sebelumnya. Ini benar-benar bisa diperbaiki. Secara alami, tidak ada kecocokan antara kekuatan Dao dan payung Tianluo, karena dia adalah seorang kultivator, bukan harta karun, jadi hasil seperti itu diharapkan. Dengan 4 helai kekuatan Dao yang tersisa, Lu Ye mengkonsumsi 1 helai lainnya, saat cahaya keemasan menyala di payung Tianluo tadi, dan kerusakannya berkurang. Dia tidak melanjutkan karena Lu Ye menemukan bahwa menurut kemajuan ini, jika dia ingin memperbaiki payung Tianluo, hanya beberapa helai kekuatan tidak akan cukup. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Payung Tianluo masih berguna dan tidak bisa ditelan. Kalau begitu, Lu Ye meraba-raba di dalam ring penyimpanan dan mengeluarkan benda berbentuk kotak seukuran kepalan tangan. Dadu takdir, harta atribut yang diperoleh dari lapangan surah tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok untuk dimakan. Meskipun memiliki kemampuan misterius, itu bukanlah harta yang menyerang atau melindungi. Bagi Lu Ye, harta karun seperti itu sebenarnya tidak berguna.
Sejak kembali dari lapangan Sura, ia bahkan belum berinisiatif untuk menggunakan benda tersebut lagi, karena khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk akan membawa kesialan. Sambil memegang dadu, Lu Ye mengaktifkan pohon bakat, dan akar tak terlihat menyebar dari telapak tangannya dan menembus ke dalam dadu. Di bawah kekuatan melahap yang gila, Lu Ye mengangkat alisnya. Aliran kekuatan misterius yang murni dan terhubung mengalir keluar dari dadu dan mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini, pohon bakat mekar lebih mempesona dari sebelumnya, dan seluruh pohon mulai bergoyang. Lu Ye dengan cepat membenamkan dirinya dalam memeriksa perubahannya. Dia bisa merasakan bahwa setelah ditelan oleh pohon bakat, kekuatan dao yang mengalir keluar dari dadu tidak segera menjadi kekuatan dao miliknya, tetapi mengalami presipitasi dan perubahan yang luar biasa pada pohon bakat. Setelah Lu Ye merenung sejenak, dia memahami alasannya. Bahkan kekuatan dao tidak sepenuhnya konsisten. Ambil harta atribut sebagai contoh. Kekuatan dao yang dihasilkan dalam labu api sangat panas dan kuat, sedangkan kekuatan dao di dalam labu pedang tak tertandingi. Kekuatan dao semacam ini tidak cocok dengan dirinya sendiri, dan secara alami membutuhkan konversi pohon bakat. Setelah konversi dan pemurnian yang luar biasa itu akan menjadi kekuatan daunnya. Pada daun yang awalnya hanya memiliki 3 helai kekuatan dao yang tersisa, cahaya keemasan mulai mekar, dan helai kekuatan dao baru mulai muncul, dan jumlahnya secara bertahap meningkat. Dalam sekejap, sehelai daun tertutup cahaya keemasan, tidak menyisakan ruang lagi. Daun kosong lain di dekatnya mulai mekar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan baru muncul. Waktu berlalu, hampir sepanjang hari kemudian, ketika Lu Ye merentangkan tangannya, dadu takdir yang semula dipegang di tangannya telah hilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah ada. Sebaliknya, keempat daun pohon talenta bersinar dengan cahaya keemasan, 3 di antaranya terisi penuh dengan kekuatan dao, dan yang keempat masih kosong. Lu Ye menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa kekuatan yang dia miliki sekarang mencapai 126. Dia menghela napas dalam-dalam. Dia telah berhati-hati dan ketakutan sejak dia datang ke medan perang garis depan ini, karena takut bertemu seseorang yang tidak terkalahkan. Namun pada saat ini, semua kekhawatiran sirna. Aku, Lu Ye, berdiri lagi. 126 benang kekuatan dao. Tidak termasuk 3 benang yang awalnya dimilikinya, kekuatan dao yang diperoleh dengan menelan dadu takdir adalah 123. Peningkatan seperti itu sungguh menakutkan. Dilihat dari situasi saat ini, hanya mereka yang telah memasuki alam dao yang memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan dao. Lu Ye jelas telah melampaui standar ini. Namun meskipun demikian, meskipun kekuatan dao secara teoritis semakin banyak yang dimiliki akan semakin kuat, itu tidak mutlak. Mereka yang memiliki kekuatan dao akan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan sihirnya sendiri ketika bertarung melawan musuh, baik untuk menyerang atau melindungi. Kekuatan tersebut meningkat pesat, yang sangat berbeda dari serangan kultivator biasa. Namun, apakah itu kultivator di Starry Sky atau Star Abyss, ada batasan berapa banyak dao power yang dapat diaktifkan. Ambil contoh Lu Ye saat ini. Dia tidak dapat mengaktifkan lebih dari 100 dao power sekaligus. Itu di luar kendalinya. Oleh karena itu, ketika menghadapi musuh, penggunaan kekuatan dao menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Satu-satunya hal yang mutlak adalah semakin banyak kekuatan dao yang Anda miliki, semakin kuat kemampuan Anda untuk terus bertarung. Sekarang dia memiliki modal yang besar, Lu Ye mengeluarkan payung Tianluo lagi dan mengerahkan kekuatan dao-nya untuk memperbaikinya. Meskipun hal itu akan menghabiskan banyak biaya, di tempat seperti ini, demi keselamatan, ada harta untuk pertahanan diri, dan Jiuyan juga bisa lebih aman. Kekuatan dao miliknya terus dikonsumsi, hingga tersisa lebih dari 80 helai kekuatan dao, dan payung Tianluo yang compang-camping akhirnya diperbaiki. Tanpa penundaan lebih lanjut, Lu Ye memanggil Jiuyan. Jiuyan membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Dia tahu bahwa Lu Ye tidak akan mengganggunya kecuali masalahnya mendesak, tetapi saat ini tidak ada jejak musuh, jadi dia tidak tahu mengapa Lu Ye memanggilnya. Ini untukmu, Lu Ye menyerahkan payung Tianluo. Apa ini? Jiuyan mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan terkejut. Mungkinkah ini payung Tianluo? Senyum terbunuh di Laut Wanxiang, dan semua orang sudah lama mengetahui tentang payung rusak itu, dan Jiuyan tentu saja sudah mendengarnya, jadi dia langsung mengenali harta karun itu. Tepat, Lu Ye tidak menyembunyikannya darinya. Kakak senior memurnikan harta ini untuk pertahanan diri terlebih dahulu, dan bisa menggunakannya nanti. Tidak, Jiuyan dengan tegas menolak dan mengembalikan payung Tianluo. Benda ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula, hubungannya dengan Lu Ye agak tidak jelas. Apa gunanya menerima harta yang begitu berharga? Lu Ye sudah lama mengetahui bahwa dia akan memiliki sikap ini, jadi dia berkata, anggap saja aku meminjamkannya kepada kakak senior. Itu tidak akan berhasil, kamu memperbaikinya sendiri. Perlindungan harta ini sangat kuat, dan itu dapat melindungimu di saat-saat kritis. Kakak senior, seperti ini.
Lu Ye mengucapkan kata-kata yang dia pikirkan sebelumnya. Alasan mengapa kekuatan harta karun begitu kuat adalah karena harta karun itu mengandung kekuatan Dao ketika diaktifkan. Jika kakak senior menyempurnakannya dan membenamkan diri dalam memahaminya, Anda mungkin bisa melihat sekilas keajaiban kekuatan Dao, yang seharusnya sangat bermanfaat bagi Anda dalam membangun fondasi Daomu sendiri. Kekuatan harta atribut mengandung kekuatan Dao. Jiuyan berpikir keras, matanya berbinar. Masuk akal. Bagaimana kamu bisa memikirkan ini? Lu Ye berkedip, karena saya memiliki beberapa harta, dan saya telah memperoleh kekuatan Dao. Jiuyan tahu tentang beberapa detail Lu Ye, setelah mendengar ini, mau tak mau dia ingin memukulnya. Lu Ye memiliki beberapa harta yang diinginkan oleh kultivator yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Jadi kakak senior tidak perlu khawatir tentang keselamatanku, kekuatanku saat ini tidak boleh lebih lemah dari yang ada di alam Dao. Omong kosong. Tentu saja Jiuyan tidak mempercayainya, karena Lu Ye baru saja kembali dari kematian belum lama ini. Itu baru lebih dari sebulan. Bagaimana kekuatannya bisa berubah begitu banyak? Tapi perkataan Lu Ye barusan pasti membuatnya sangat tergoda, jika dia bisa menggunakan kekuatan Dao di dalam harta karun untuk memahaminya, alangkah baiknya jika dia bisa membentuk landasan Dao. Harta karun ini, aku akan meminjamnya dulu. Beritahu aku kapanpun kamu membutuhkannya. Jiuyan mengerutkan bibirnya, menghela nafas dalam hati, dan berhutang budi lagi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan dia, Lu Ye tidak akan meminjamkannya begitu saja tidak peduli berapa banyak harta yang dia miliki. Dia mulai berlatih lagi, tapi kali ini Jiuyan tidak terburu-buru bertransformasi menjadi tungku, melainkan mulai menyempurnakan payung Tianluo. Pemurnian harta atribut sebenarnya tidak terlalu sulit. Sebenarnya, harta atribut hanya senjata ajaib yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, selama Anda melakukannya langkah demi langkah dan memiliki kultivasi yang cukup, siapapun dapat menyempurnakannya. Lu Ye waspada dan berlatih pada saat yang bersamaan. Jumlah kekuatan Dao tidak terlalu banyak. Sekarang mereka berada di langit berbintang ini dan tidak ada cara kembali untuk saat ini, jadi mereka hanya bisa berusaha sekuat mungkin untuk menjadi lebih kuat. Satu-satunya penyesalan Lu Ye adalah kultivasinya tidak mencukupi. Jika dia berada di puncak Sunshine Realm dan telah memadatkan bunga dewa, dia seharusnya bisa dengan mudah membangun yayasan Dao dan memasuki alam Dao. Lagi pula, dia bahkan bisa mengumpulkan kekuatan Dao, jadi seharusnya tidak sulit untuk membangun fondasi Dao. Namun, banyak hal dalam hidup ini yang tidak memuaskan, dan tidak banyak hal yang sempurna. Jadi 2 bulan lagi telah berlalu. Ribuan mil jauhnya dari tempat kultivasi tersembunyi Jiuyan, sosok Lu Ye muncul. Dia memperhatikan pergerakan perkelahian di sini, jadi dia datang menyelidiki untuk mencegah akibat dari pertempuran mengganggu Jiuyan. Mengenai keselamatan Jiuyan, tidak perlu khawatir. Dia telah menyempurnakan payung Tianluo, dan klon esensi darah tetap ada di sana. Lu Ye dapat kembali kapan saja. Mendongak, dia melihat beberapa sosok bertarung sengit di sini, salah satunya jelas adalah kultivator dari langit berbintang ini, karena pihak lain memegang armor humanoid. Sosok lainnya semuanya adalah orang asing di langit berbintang, meski berbeda ras, aura jurang berbintang mereka sangat terlihat jelas. Dengan satu orang melawan banyak musuh, meskipun kultivator yang mengendalikan armor mekanis adalah seseorang yang kuat yang telah menempa fondasi Dao, dia dalam bahaya. Pria ini sangat pemberani, dia dikepung oleh musuh, dan benar-benar berhasil membunuh salah satu orang asing dengan kekuatan besar. Tapi kali ini dia mempertaruhkan nyawanya dan armornya rusak dan menjadi sedikit compang-camping. Ketika Lu Ye melihat ini, dia tahu bahwa kultivator armor mekanis tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pertempuran sengit jangka panjang telah sangat menguras kekuatan Dao-nya. Setelah kekuatan Dao-nya habis, satu-satunya hal yang menunggunya hanyalah kematian. Dalam situasi seperti ini, Lu Ye tidak bisa berdiam diri, meskipun dia bukan dari langit berbintang ini, pendiriannya terhadap Star Abyss sama dengan kultivator di langit berbintang ini. Tanpa ragu, Lu Ye terbang dan bergegas ke medan perang. Beberapa orang asing Star Abyss yang mengepung armor mekanis di sana dengan jelas memperhatikan aura Lu Ye, kemudian seseorang berpisah dari mereka, dan mendatangi Lu Ye. Orang ini memiliki 2 kepala, yang satu penuh senyuman, dan yang lainnya galak, terlihat sangat aneh. 2095. Setelah melepaskan pikiran spiritualnya, dia memperhatikan kultivasi Lu Ye, dan klan berkepala 2 itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi menghina, karena tidak mungkin seorang kultivator dengan tingkat kultivasi Lu Ye memiliki kekuatan Dao. Kultivator seperti itu seperti semut di depannya, bisa dibunuh dengan mudah. Jarak antara mereka dengan cepat menyempit, dan Lu Ye perlahan mencabut pedang Panshan, ketika mana diaktifkan, jejak kekuatan memberkati pedangnya. Ketika dia lewat, kecepatan Lu Ye tidak hanya tidak melambat, tapi menjadi sedikit lebih cepat, klan berkepala 2 di belakangnya membeku di tempat, dan kemudian tubuhnya terbelah menjadi 2. Matanya yang tertegun penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mati di tangan seekor semut.
Karena dia terlalu sombong, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan daunnya, jadi dia mati mendadak. Orang-orang di kelompok pertempuran di sini tidak pernah menduga hal seperti itu akan terjadi. Ketika Lu Ye tiba-tiba memasuki lingkaran pertempuran, orang asing dari Star Abyss semuanya terkejut. Bahkan kultivator armor mekanis yang terkepung pun tertegun sejenak. Tapi dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan, dan segera berteriak dengan marah, dan benda seperti silinder tiba-tiba muncul dari dada armor mekanis, mekar dengan cahaya yang kuat. Orang asing dari Star Abyss yang terkena serangan ini menjadi lengah, mereka semua tidak dapat melihat, dan bahkan jiwa mereka sedikit terguncang. Sebaliknya, Lu Ye tidak terpengaruh sama sekali, karena kultivator armor mekanis diam-diam mengirimkan pesan kepadanya untuk berjaga-jaga sebelum mengambil tindakan. Lu Ye mengangkat pedangnya dan bergerak maju. Setiap kali dia berhenti, bola darah bermekaran. Salah satu musuh yang membuat dia dan Jiuyan sakit kepala beberapa bulan yang lalu sekarang dapat dibunuh dengan mudah. Inilah perbedaan ketika mampu mengendalikan kekuatan Dao. Dalam sekejap, hanya sosok terakhir orang asing dari Star Abyss yang tersisa. Armor mekanis sudah bergegas ke depan lawan, menggunakan gerakan mematikan dan ganas. Ketika dia dikepung, dia bukan tandingan kelompok orang asing ini, tetapi bertarung sendirian. Orang asing dari Star Abyss ini tidak mampu bertahan. Ketika Lu Ye melihat pemandangan ini, dia berhenti tinggal dan pergi. Sesaat kemudian, ketika armor mekanis membunuh orang asing Star Abyss terakhir, dia mendongak, tetapi tidak ada jejak Lu Ye, dan dia merasa tersesat sejenak. Bagaimanapun, itu adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa. Dia awalnya ingin berterima kasih kepada pihak lain, tetapi di luar dugaan, seperti rumor yang beredar, kultivator yang mempraktikkan metode kuno ini segera pergi dan menghilang. Dia datang ke sini bukan secara kebetulan, tetapi sengaja datang ke sini karena dia mendengar bahwa ada orang yang sangat kuat di sekitar yang telah menyelamatkan beberapa orang, jadi dia melarikan diri ke arah ini ketika dia dikepung sebelumnya. Hasilnya membuktikan bahwa rumor tersebut benar. Perasaan yang diberikan Lu Ye kepadanya barusan setidaknya adalah ahli dari alam Dao. Jika tidak, mustahil membunuh musuh seperti memotong rumput. Hanya fluktuasi aura yang ditunjukkan Lu Ye barusan yang membuatnya merasa sedikit bingung, karena auranya samar-samar tampak seperti aura alam dewa tahap awal. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika itu benar-benar hanya alam dewa tahap awal, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan kekuatan Dao? Pikiran spiritualnya melonjak, dan dia mengirim pesan ke segala arah, mengucapkan terima kasih yang tulus. Terlepas dari apakah pihak lain mendengarnya atau tidak, ini adalah etiket yang seharusnya dia miliki. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini dan harus pulih dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ye telah kembali ke klon darah berharga dengan bantuan tanda roh kekosongan, jadi tentu saja dia tidak bisa mendengar ucapan terima kasih pihak lain. Selama periode waktu ini, dia telah melindungi Jiuyan sambil mengumpulkan kekuatannya sendiri. Kecuali jika ada perkelahian di dekatnya, dia akan pergi untuk menyelidiki situasinya. Dia telah mengambil tindakan beberapa kali dan menyelamatkan nyawa beberapa kultivator di langit berbintang ini. Setelah mengambil beberapa tindakan, dia mungkin mengetahui batasnya saat ini. Menurut pembagian langit berbintang ini, dia seharusnya menjadi kekuatan 5 Dao sekarang. 4 Dao, 5 Dao, bukanlah alam, tetapi pembagian kekuatan. Berapa banyak kekuatan Dao yang dapat dikendalikan seorang kultivator dalam satu waktu? Semakin banyak kekuatan Dao yang dapat dikendalikan, semakin kuat kekuatannya. Dengan kata lain, batas kekuatan Dao yang bisa dia kendalikan dalam satu waktu adalah 5 Dao. Pemberkahan 5 benang kekuatan Dao dapat mengerahkan kekuatan yang sangat dahsyat baik digunakan untuk perlindungan maupun serangan. Batasan kekuatan Dao yang dapat dikendalikan oleh seseorang berhubungan langsung dengan fondasi orang tersebut. Semakin kokoh fondasinya, semakin tinggi batasnya. Umumnya, orang asing Star Abyss yang belum memasuki alam Dao hanya dapat mengontrol sedikit kekuatan Dao, berbeda dengan seseorang yang telah memasuki alam Dao, mereka dapat mengendalikan minimal 2 kekuatan Dao. Lu Ye belum berhubungan dengan banyak ahli alam Dao saat ini, jadi dia tidak tahu bagaimana kekuatan level 5 Dao-nya, tapi menilai dari beberapa pengalamannya, kekuatannya seharusnya tidak buruk. Bagaimanapun, fondasinya selalu sangat solid. Berkat pohon bakat, dia memiliki kemampuan untuk membunuh musuh lintas level sejak awal pelatihannya. Di konstelasi dan Jade Moon, dia telah mencapai level tertingginya. Dibandingkan dengan hasil Lu Ye, Jiuyan tampaknya hanya memperoleh sedikit keuntungan. Sudah hampir setengah tahun sejak ia memasuki medan pertempuran garis depan, meski 1 bulan terbuang sia-sia karena melarikan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya, Jiuyan masih belum menunjukkan tanda-tanda membangun fondasi. Lu Ye tidak bisa banyak membantu dalam hal ini, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Fondasi siapapun yang dapat mencapai puncak Sunshine Realm seperti Jiuyan pasti tidak buruk, dan sudah banyak kultivator di langit berbintang yang telah memasuki alam Dao, jadi Lu Ye yakin Jiuyan akan mampu mengambil langkah itu cepat atau lambat.
Tampaknya ada kolam pencerahan Dao di kastil pertempuran guntur. Itu dibangun oleh kultivator langit berbintang ini untuk membantu orang lain membangun fondasi Dao. Tempat itu mensimulasikan semua misteri metode Tungku. Jika bisa masuk ke dalam dan mempelajarinya, itu pasti akan berdampak besar pada Jiuyan. Namun keduanya memiliki dasar yang kecil di sini, sehingga mereka tidak memiliki kualifikasi maupun koneksi. Satu-satunya cara adalah menukar prestasi militer dengan itu. Membunuh orang asing dari Star Abyss akan menghasilkan prestasi militer. Anda dapat mengambil foto dengan batu bayangan, atau mengumpulkan mayat musuh dan membawanya kembali ke kastil guntur. Orang yang bertugas akan memeriksanya dan kemudian memberikan prestasi militer yang sesuai. Lu Ye tidak banyak berpikir sebelumnya, tapi sekarang sepertinya dia harus lebih bersiap. Medan perang garis depan adalah tempat yang sangat luas. Selama memasuki tempat ini, perkelahian dapat terjadi kapan saja. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, dan medan perang ini terus berkembang dengan invasi aura Star Abyss. Tampaknya karena Lu Ye membantu orang lain beberapa kali, dan setiap kali dia mencoba membantu orang lain, ketenarannya perlahan menyebar. Hal ini mengakibatkan para kultivator langit berbintang menghadapi bahaya dari waktu ke waktu dan akan melarikan diri ke dekatnya. Tidak ada yang tahu persis di mana dia berada, satu-satunya yang mereka tahu adalah selama mereka melarikan diri tidak jauh dari tempatnya, mereka bisa mendapatkan bantuan darinya. Tempat di mana dia dan Jiuyan berada, dalam radius puluhan ribu mil, secara bertahap menjadi tempat berlindung yang aman bagi para kultivator langit berbintang ketika mereka melarikan diri. Dia juga secara bertahap menyadari perubahan ini, dan dia merasa sedikit tercengang sejenak. Pada hari ini, Lu Ye melihat perkelahian lain di dekatnya, dan kedua belah pihak bergerak di area yang luas. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan mengganggu Jiuyan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berangkat lagi untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, dia sampai di pinggiran medan pertempuran, mengangkat matanya dan melihat ke arah itu, dan dikejutkan oleh pemandangan yang dilihatnya. Karena kedua belah pihak yang bertarung kali ini sebenarnya adalah dua armor mekanis. Yang satu mengendalikan armor mekanis humanoid setinggi 3 kaki, yang megah dan memiliki teknik yang luar biasa, yang lain mengendalikan armor mekanis berbentuk ular piton raksasa, dengan sosok yang misterius dan tak terduga. Lu Ye mengerutkan kening. Mengapa para kultivator dari langit berbintang memulai perkelahian di antara mereka sendiri? Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena mereka menghadapi invasi Star Abyss, hidup dan mati dipertaruhkan. Oleh karena itu, dalam beberapa ratus tahun terakhir, para kultivator di sini sangat bersatu, dan pada dasarnya tidak ada gesekan di antara mereka, dan menurut aturan kastil pertempuran guntur, para kultivator yang melakukan tindakan secara tidak sengaja juga merupakan kejahatan serius, begitu ketahuan, akan dihukum. Dia awalnya mengira situasi di sini akan sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang sulit baginya untuk mengambil tindakan. Saat dia hendak mundur, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke samping. Ke arah itu, sosok cantik dan langsing muncul di beberapa titik. Itu adalah seorang wanita dengan rambut diikat tinggi, mengenakan satu set armor kulit yang pas, dengan dada tinggi, dan dia terlihat sangat cakap. Dia memandang Lu Ye dengan penuh minat, memegang sesuatu di tangannya. Setelah pemeriksaan singkat, dia mengangkat alisnya dan berkata, Lu Ye. Lu Ye juga memegang benda di tangannya, yang dia dapatkan dari benteng pertempuran guntur. Ini berisi informasi dasar dari semua kultivator yang terdaftar. Dengan bantuan benda inilah wanita tersebut dapat mengetahui nama Lu Ye. Tapi segera dia menunjukkan ekspresi bingung. Asal tidak diketahui, dan tingkat kultivasi, tahap awal alam dewa. Aneh sekali. Lu Ye tiba-tiba menjadi waspada, karena dengan kemunculan wanita ini, dua orang yang sedang bertarung sengit benar-benar berhenti dan melihat ke sini dari kejauhan, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kedua orang ini, sebenarnya baru saja berakting. Saat ini, ia juga menyadari bahwa ketiga orang tersebut sengaja membujuknya untuk muncul, itulah sebabnya mereka membuat keributan besar. Siapa kamu? Lu Ye bertanya, sambil diam-diam mendorong kekuatan sihirnya. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia datang ke sini untuk melakukan hal yang tidak baik. Jika kamu ingin tahu namaku, pukul aku dulu. Wanita itu meletakkan benda di tangannya. Dengan sedikit senyuman, sosok kuatnya tiba-tiba muncul di depan Lu Ye, dan mengingatkannya. Pukulanku di level 3 Dao, jika kamu tidak menangkapnya, kamu akan mati. Gerakannya sangat cepat, yang tercepat yang pernah dilihat Lu Ye sejauh ini. Dia jelas bukan ahli biasa, dan meskipun wanita itu tersenyum di permukaan, tapi pukulannya memiliki niat membunuh yang kuat, dan sosoknya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Lu Ye memasang ekspresi tegas di wajahnya dan segera mengerti bahwa pihak lain pastilah ahli yang telah keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Ketika dia mendengar bahwa pukulan pihak lain memiliki 3 kekuatan Dao, bagaimana mungkin dia berani mengabaikannya? Dia segera mengaktifkan kekuatan sihirnya dan kekuatan Dao untuk melindungi tubuhnya. Dengan satu pukulan,
Sosok Lu Ye terguncang, dan saat kekuatan sihir pelindungnya hancur, kekuatan Dao yang dia aktifkan juga menghilang. Ekspresi Lu Ye berubah. Wanita ini sebenarnya berbohong padanya. Dia mengatakan bahwa pukulannya memiliki kekuatan 3 Dao, tapi dia jelas menggunakan 4 atau bahkan 5 Dao, jika tidak mungkin menghancurkan kekuatan sihir pelindungnya dengan satu pukulan. Jika lawan benar-benar hanya menggunakan kekuatan 3 Dao, maka dia seharusnya bisa selamat dari pukulan ini tanpa cedera. Sudah terlambat untuk menggunakan kekuatan sihir perlindungan. Lu Ye segera menghunus pedang panjang, dan menebas lawannya secara langsung.